Yo, assalamualaikum. Oke, jadi hari ini kita akan belajar materi matematika kelas 9 semester 1. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang nanti kita pelajari itu dapat dipahami dan dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. A few moments later. Oke, hari ini kita akan belajar materi perpangkatan. Nah, bilangan berpangkat kayaknya udah pernah kalian pelajari ya di kelas-kelas sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan mereview ulang. Kita akan mereview ulang tentang materi perpangkatan. Nah, materi perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, contoh, misalkan bilangan 2. Kita kali secara berulang dengan bilangan yang sama. Jadi kalau kita gunakan bilangan 2, maka kita kali secara berulang dengan bilangan 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Misal kita sampai perhitungannya sampai di sini. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu bisa kita singkat dengan hanya menuliskan 2. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diulang sebanyak 6 kali dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 2. Maka hasil dari ini adalah 2 pangkat 6. Nah, jadi 2 pangkat 6 ditulis perkalian berulangnya di atas seperti ini, kayak gitu. Nah, gampang kan? Itu tentang pengertian bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat perpangkatan. Sifat kayak manusia aja ya. Garing! Ya, betul. Jadi perpangkatan ini juga mempunyai sifat. Nah, hari ini kita akan coba mempelajari dua sifat perpangkatan, yaitu sifat perkalian dan sifat pembagian. Nah, pertama kita akan bahas dulu sifat perkalian. Jadi konsep sederhananya itu jika ada suatu bilangan real, kita misalkan dengan variabel a ya, dengan variabel a, pangkat m. M ini juga suatu bilangan real dikali bilangan yang sama. Jadi kalau kita gunakan a, maka di sini kita juga gunakan a dikali dengan bilangan a. Pangkat n ini dapat menghasilkan a pangkat m tambah n. Kok di sini perkalian kok tapi ke pangkatnya dijumlahkan? Untuk lebih jelasnya kita pakai contoh ya. Misal kita pakai 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Berdasarkan pengertian atau konsep perpangkatan sebelumnya yang kita sudah pelajari, 3 pangkat 2 ini dapat kita tulis 3 kali 3 dikali 3 pangkat 3. Jadi ada perkalian berulang sebanyak 3 kali dengan bilangan 3. 3 kali 3 kali 3. Nah, karena menggunakan bilangan yang sama, maka dapat kita sederhanakan dengan bentuk perpangkatan 3. Perkalian 3-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Diulang sebanyak 5 kali. Maka dapat kita tuliskan 3 pangkat 5. Nah, kalau kita melihat konsep ini lagi, maka dapat kita lihat nih penggunaan konsep ini. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Pangkatnya dijumlahkan. 3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, samakan hasil yang di atas
atas dengan hasil yang di bawah. Jadi agar lebih mudah kita menggunakan sifat perkalian untuk mengalihkan suatu bilangan real berpangkat n dengan suatu bilangan real yang sama berpangkat n menjadi a pangkat m tambah n. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang sifat pembagian pada perpangkatan. Nah, kalau pada sifat perkalian tadi itu pangkatnya dijumlahkan, maka kalian bisa nebak dong kalau sifat pembagian pangkatnya diapakan? Ya, betul. Pangkatnya dikurang. Kok bisa seperti itu ya? Nih, kita lihat. Misalkan ada suatu sifat pembagian nih pada perpangkatan, kita dapat tulis seperti tadi. Kita misalkan bilangannya adalah bilangan real, sembarang bilangan real. Kita misalkan variabel a. Kok a terus sih? Nggak masalah. Kalau kalian mau A, B, C, D, ke F, G, sampai Z pun nggak masalah. Yang penting ini tulisannya sama. Misalkan ada satu bilangan real berpangkat m dibagi suatu bilangan real yang sama dengan yang sebelumnya. Kalau kita gunakan a, ini kita juga gunakan a berpangkat n, maka dapat kita tulis hasilnya a pangkat m dikurang n. Kok bisa seperti itu ya? Nah, kita masuk ke contoh. Misal kita gunakan 5. Kecil ya? Nih, 5. Kita gunakan bilangan 5 berpangkat 4 dibagi 5 berpangkat 2. Nah, 5 pangkat 4 itu dapat kita tulis 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, ini sebanyak 4 kali sesuai pangkatnya. Dan dibagi 5 pangkat 2. 5 kali 5. Nah, untuk bentuk perkalian 5 kali 5 kali 5 kali 5 dibagi 5 kali 5 ini bisa kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebutnya. Karena ini bilangannya sama dan ini juga operasi perkalian. Jadi 5 yang di atas bisa kita bagi dengan 5 di bawah. Ini juga bisa. Nah, habis yang penyebut di bawah. Nah, tinggal 2 buah bilangan 5 yang ada di atas. Maka dapat kita tulis hasilnya 5 kali 5. Berdasarkan konsep sebelumnya, maka 5 kali 5 dapat kita tulis 5 pangkat 2. Nah, kalau kita coba gunakan ya ini dapat kita tulis 5 pangkat 4 dikurang, berdasarkan sifatnya dikurang, pangkatnya dikurang, 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Jadi 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 hasilnya 5 pangkat 2. Nah, samakan hasil yang di atas dengan hasil yang di bawah. Nah, begitu asal muasal dari sifat pembagian. Jadi jika nanti kalian menemukan suatu soal atau suatu permasalahan yang mengacu pada sifat pembagian pada bilangan berpangkat, dapat kita gunakan ini, seperti ini, biar memudahkan untuk kita menghitungnya. Oke, mungkin itu untuk sifat pembagian pada bilangan berpangkat. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Maka kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, sifat perkalian pada bilangan berpangkat, yaitu pangkatnya dijumlahkan. Misalkan a pangkat m dikali a pangkat n sama dengan a pangkat m tambah n. Dan untuk sifat pembagian pada bilangan berpangkat, maka dapat kita tuliskan a pangkat m dibagi a pangkat n, hasilnya a pangkat m dikurang n. Kalau sifat perkalian pangkatnya dijumlahkan, kalau sifat pembagian pangkatnya dikurangkan, dengan catatan bilangan yang dikalikan adalah bilangan yang
sama. Oke, mungkin itu pelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.